lihat nanti aja lah ya, lihat nanti itu. Aku nggak bisa ngomong sekarang soalnya kan kita mendapatkan informasi terus itu pertama, yang kedua juga ya adanya juga rekaman ya, adanya rekaman tapi nggak akan lah kita up ya gitu. Intinya ada rekaman yang ada orang kok bisa gitu, saya merasa orang tersebut adalah orang yang sangat baik gitu, kok bisa menjatuhkan saya, itu niatnya apa saya juga nggak tahu. Nama Teteh kan ikut disebutkan ya terkait penyebaran itu Ya. dari 5 itu, mungkin melihatnya seperti apa sih? Ya kaget, saya apa yang diuntungkan, saya yang dihina-hina, saya yang dijelek-jelekin, keuntungan saya apa? Dapat iba dari masyarakat loh. Saya nggak pernah tahu gitu loh bahwa masyarakat akan iba terhadap rekaman tersebut. Tapi yang kalau saya mau dirugikan, saya harus yang paling dirugikan dong gitu. Dari 2 rekaman tersebut saya yang dijelek-jelekin, saya yang dihina-hina seperti itu. Jadi kalau dibilang keuntungan, apa keuntungannya, kan lucu ya. Jadi semoga sih netizen juga bisa berpikir baik ya, bisa smart gitu terhadap berita yang katanya saya. Kalau saya sih poinnya lebih ke bukti aja. Kan sekarang udah proses katanya melaporkan ke pihak yang berwajib, buktiin aja. Dan saya pastikan pada saat mungkin 2 bulan yang lalu, saya aja nggak mau dengar rekaman itu karena saya tahu dari Om Brian, mantan PH saya, bahwa intinya ngomongnya gini-gini. Demi Allah saya nggak lihat tuh, nggak dengar rekaman itu. Saya minta tolong orang terdekat saya, pasangan saya, untuk mendengarkan isinya apa sih gitu. Jadi pada saat booming viral fittingnya, saya baru tahu oh isinya ini. Jadi kalau dibilang menyebarkan, buktikan aja, silakan buktikan. Seperti itu. Cukup gerah nggak sih Teh? Artinya masih dituding. Masih sampai sekarang. Iya, gitu. sampai Gerah banget, capek banget. Terus saya nggak tahu ya dari tuduhannya nggak berdasar. Iya, tuduhannya tidak berdasar, itu poin pertama. Terus yang kedua pun, kok saya selalu ditarik-tarik ya? Ini kan sudah selesai harusnya gitu. Ada lagi dikaitkan ke kanan, ke kiri. Kenapa harus saya gitu? Kenapa nggak yang lainnya aja? Kenapa nggak biarkan hidup saya damai? Nanti giliran saya klarifikasi, dibilangnya saya menggoreng. Kan jadi kita serba salah posisinya seperti apa. Bahkan Tapi kan pada prinsipnya kami jujur sangat kecewa dengan statement-statement itu ya, apalagi opini publik yang mengiring bahwa penyebaran video itu adalah penyebaran rekaman ya, maksud kami adalah dari teknologi. Sekarang logikanya begini teman-teman, itu rekaman dari 2 orang, rekaman via telepon, 2 orang saja nih melakukan, entah melakukan perekaman masing-masing ataukah salah satu pihak. Tinggal kemudian yang menyimpan rekaman ini pasti dua belah pihak atau satunya saja kan gitu. Kemudian kalau kemudian Teteh yang menyebarkan itu jauh gitu dari 2 orang ini gitu. Jadi sudah pasti pelaku utamanya adalah salah satu di antara 2 orang ini saja gitu. Jadi nggak mungkin yang lain, apalagi ada opini ya yang dibangun secara terang-terangan 90% bahwa Teknopilah yang menyebar gitu. Kan nggak mungkin objeknya, kalau objeknya tidak direkam apakah mungkin ada penyebaran, kan nggak mungkin kan gitu. Sehingga sudah kita pastikan, dapat dipastikan dari segi manapun, penelitian manapun, pasti yang merekam adalah yang menyebarkan, nggak mungkin beda gitu. Ada juga sih kemarin KM Waroka ya, yang memiliki bukti ya, bukti yang jelas A1 bahwa yang menginformasikan itu, yang menyebarkan itu siapa, itu ada bukti chatnya gitu. Jadi yang jelas bukan saya. Jadi kaget Teteh sendiri. Ada kagetkah yang menyebarkan? kaget, saya tadi malam ketemu sama beliau, saya baca secara langsung di handphonenya. Kaget kok bisa si ini tapi yang kena saya gitu. Itu Orang terdekat? ada lah ya. Teteh kenal dengan pelaku ini? Kenal. Gimana Pura-pura Teh? baik atau gimana di depan Teknopi? Ya, Lebih terbiasa ya. Kalau itu, rambut boleh sama hitam, tapi hati manusia nggak ada yang tahu. kalau itu kan nanti terbuka dalam proses yang ada di kepolisian. Iya, karena jujur kami senang kalau kemudian semuanya berproses secara sesuai dengan aturan ya, aturan. Misalkan ada pelanggaran hukum silakan tempuh di jalur hukum, ada pelanggaran kemudian soal dana apa segala macam di gugatan silakan kemudian di gugatan, biar tidak berkembang liar gitu. Kalau berkembang liar ini kan edukasi ke masyarakat juga jadinya buruk gitu, dan
dan semakin panjang begitu. Daripada di media sosial ya gitu, misalnya nanti digoreng-goreng nanti saya lagi yang kena gitu, lebih baik ya udah aturannya aja, proses hukum kalau emang terbukti ya buktikan seperti itu, kalau emang nggak ada buktinya jangan diberikan statement ke media, itu aja, ke sosial media.